Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang autoload, ya. Eh, Bagaimana pengimplementasian autoload? Kita langsung saja ke studi kasusnya. Ya, jadi pada contoh-contoh sebelumnya kita telah membuat sebuah kelas barang. Cuma di sini masih agak kurang rapi. Kenapa? Karena di file barang.php ini di sini terdapat beberapa kelas ya di dalamnya. Ada interface, ada kelas barang, kelas pakaian, kelas makanan, dan kelas sembako ya. Jadi kita akan memecah ya, menjadikan setiap kelas-kelas ini menjadi satu buah file ya. Jadi di sini saya buat folder dulu, misalnya dengan nama app. Di dalam app ini saya buat folder lagi dengan nama barang ya. Jadi di dalam folder barang ini nanti akan saya simpan kelas yang telah kita buat sebelumnya ya. Yang pertama saya masukkan dulu untuk interface info barang. Jadi saya buat folder baru dengan nama info barang.php. Nah, isinya apa? Isinya adalah ini ya. Ini saja saya copy. Oke, kemudian adalah kelas barang ya. Oke, saya copy sampai di sini. Untuk nama kelas sebaiknya kita menggunakan huruf kapital di depan ya, agar kita bisa membedakan yang mana kelas dan yang mana method. Kemudian oke, sudah. Kemudian bagaimana dengan objek-objek yang kita intens ya. Nah, ini kita akan simpan di folder app. Kita buatkan file index ya. Jadi ketika folder apps kita akses, maka otomatis file ini yang akan dijalankan. Tinggal kita simpan di sini untuk file intensnya ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, kita buka folder apps. Nah, di sini error. Kenapa? Karena folder sembako ini tidak ditemukan. Ya, kelas sembako ini tidak kita temukan. Ini ya, sembako, makanan, dan pakaian ini tidak ditemukan. Nah, supaya bisa dibaca ya, kita harus required ya. Seperti biasa kita pakai kelas perintah required, kemudian kita masukkan kelasnya. Karena tadi kita simpan di dalam folder barang, nah kita tuliskan dulu folder barang, kemudian nama kelasnya ya. Kita harus masukkan semua kelas-kelas ini ya, supaya bisa dikenali. Oke, kita coba. Oke, sip. Muncul ya. Jadi tinggal kita record seperti ini. Yang jadi masalah bagaimana kalau nanti semakin banyak kelas-kelas dalamnya, berarti requirednya ini akan semakin banyak.
Nah, supaya mempermudah sedikit atau merapikan sedikit source code-nya, nah, kita akan buat ini kita simpan, record-nya ini kita simpan di file tersendiri ya. Misalnya di app saya buat lagi file misalnya dengan nama init itu singkatan inisialisasi ya. Jadi semua file required akan saya simpan di sini. Jadi di sini tinggal saya required file initnya. Kita coba. Jangan lupa titik koma. Oke. Mantap ya, tidak ada masalah. Nah, tapi masih sama ketika bertambah kelasnya, di sini juga akan kita buat required. Nah, sekarang kita akan membuat autoload. Jadi ketika kita menggunakan autoload nanti tidak perlu kita membuatkan required satu persatu. Jadi semua kelas ya, semua file yang ada pada folder barang ini akan otomatis kita required. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan satu persatu. Saya jadikan komentar dulu. Bagaimana kita untuk membuat autoload? Untuk membuat autoload bisa kita tuliskan perintah spl underscore autoload register ya. Nah, parameternya di sini bisa kita buatkan function ya. Bisa kita buatkan function manual di atasnya sini, misalnya function autoload seperti ini ya, atau bisa kita langsung tuliskan di dalam parameternya sini. Ya, isinya apa? Kita tuliskan seperti ini, required, kemudian barang titik kelas. Nah, artinya apa? Semua file ya, semua file yang ada di dalam folder barang ini akan kita required ya. Semua file dengan ekstensi titik php ya, ini akan kita required. Oke. Nah, sekarang kita coba. Di sini jangan lupa garis milingnya ya. Oke, kita ulang. Oke ya. Nah, jadi setiap ada tambahan kelas maka akan otomatis di required. Jadi tidak perlu kita tuliskan satu persatu seperti ini. Nah, sebagai contoh ya, di folder barang ini saya buat baru misalnya dengan nama coba. Di sini saya buatkan konstruktornya saja.
Oke, ya. Jadi ketika saya intens kelas ini, di sini ya. Ya, ini langsung bisa dijalankan. Jadi tanpa perlu kita required lagi. Jadi setiap kelas-kelas yang ditambahkan akan otomatis kita required. Nah, itu adalah contoh penerapan dari autoload. Ya. Jadi pada object oriented itu kita tidak diperbolehkan memiliki dua buah file ya atau dua buah kelas dengan nama yang sama. Nah, bagaimana seandainya kita harus mempunyai ya, anggaplah misalnya kita bekerja dalam sebuah tim atau misalnya kita mengambil ya atau mengambil source kode dari pihak ketiga misalnya, sedangkan file-file tersebut kita tidak tahu apakah namanya sudah ada atau belum, atau mungkin ada kebutuhan memang kita harus membuat file dengan nama yang sama ya, file kelas dengan nama yang sama. Nah, sebagai contoh ya, misalnya di sini saya buat lagi folder, anggaplah dengan nama user. Nah, di dalam user ini juga akan saya buat kelas coba di dalamnya. Jadi isinya itu sama. Cuma di sini dia dari folder user ya. Nah, bagaimana kalau kita mau menjalankan folder ini? Nah, kita ke initnya dulu. Nah, sekarang kita coba kalau ini kita buat dua kali ya. Di sini user, kita lihat oke, error ya, tidak bisa. Atau autoloadnya kita matikan dulu ya, autoloadnya kita komen dulu, kita pakai yang manual. Berarti di sini saya tambahkan lagi satu untuk ya, jadi saya tambahkan lagi satu yang dari folder user. Nah, ya, tidak dapat mendeklarasikan kelas coba karena namanya sudah ada ya. Jadi ini tidak bisa kita gunakan karena sudah ada pada file yang sama. Nah, supaya kita dapat menggunakan kedua kelas coba ini, kita bisa menggunakan yang namanya namespace ya. Jadi namespace itu sama dengan pembuatan package. Kalau pada bahasa Java ya, nama istilahnya package. Kalau PHP kita menggunakan yang namanya namespace. Nah, jadi untuk membuat namespace itu kita tuliskan seperti ini. Namespace, kemudian yang pertama adalah nama vendornya ya, misalnya nama vendornya app, kemudian backslash ya, nama
namespace-nya. Misalnya ini nama namespace-nya user. Oke. Nah, jadi ini adalah namespace user. Nah, untuk di barang kita juga buatkan dia namespace. Tapi nama namespace-nya adalah barang, ya. Nah, karena ini di folder barang ini ada beberapa file, ya. Ini namespace-nya bisa kita masukkan ke masing-masing file, ya. Sekarang kita coba. Nah, error. Justru di sini kelas sembako tidak ditemukan, ya. Kita kembali ke indeks. Nah, kenapa tidak ditemukan? Karena ingat, ketika kita menggunakan namespace, maka nama kelasnya itu harus mengikuti nama namespace-nya. Ya. Jadi misalnya tadi sembako, berarti saya juga harus tuliskan nama namespace, misalnya app barang, ya, seperti ini. Coba, ya, makanan juga seperti itu. Oke, ya. Nah, tinggal cobanya. Jadi ini coba juga bisa, jadi sudah bisa kita bedakan antara coba dari kelas barang dan coba dari kelas user, ya. Jadi coba dari kelas barang dan coba dari kelas user, ya. Sekarang bagaimana untuk autoload-nya, ya. Sekarang kita coba komentari dulu ini. Bagaimana dengan autoload kalau kita menggunakan namespace? Coba kita buat 2 kali. Di sini tinggal kita ganti menjadi user. Nah, di sini bisa kita lihat error, ya. Kenapa? Nah, di sini keterangannya bahwa kita gagal mengambil kelas sembako dari folder barang. Kenapa? Karena lihat, tadi kita memberikan namespace, berarti sekarang nama kelasnya itu bukan sembako saja, tetapi app /barang /sembako. Nah, jadi ini harus kita akali supaya bisa kita panggil file sembako.php-nya saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita buat variabel kelas. Jadi variabel kelasnya itu kita exploit. Maksud dari exploit ini adalah nanti akan kita pecah-pecah berdasarkan karakter khusus, ya. Jadi karakter khususnya yang kita gunakan itu adalah backslash. Oke. Ya. Kemudian koma kelas. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kan kalau kita memanggil kelasnya, maka yang ditampilkan itu kan adalah kelas app tadi, ya. Ini yang dipanggil adalah kelas app barang sembako.
ini ya. Jadi yang di file kelasnya ini adalah file app, barang dan sembako, sedangkan kita hanya butuh sembakonya saja. Berarti kita harus explode sehingga nanti ini akan dipecah-pecah menjadi file array ya. Apa-apa saja filenya, ada app, kemudian barang dan sembako. Nah, sedangkan yang kita butuhkan hanyalah yang indeks terakhir. Berarti di sini kita tuliskan lagi kelas sama dengan n. Nah, sekarang kita coba. Oke ya, sudah muncul. Tinggal yang di bawahnya. Ini bisa tinggal kita kopikan saja ke sini. Oke ya. Jadi sudah bisa juga kita menggunakan autoload dengan menggunakan namespace di dalamnya. Oke. Untuk video kali ini cukup. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.